Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 5, Rasa yang Sama. Sekar dan Lily tersenyum puas saat melihat Bella hanya makan dengan garam. Sementara itu, Pak Umar dan Bu Nining tampaknya tidak peduli sama sekali dengan apa yang sedang Bella makan. Bella merasa sakit hati dan terlupakan. Mata netranya bergerak, melihat kedua orang tuanya yang tampak acuh tak acuh padanya. Air mata hampir menetes, tetapi dia mencoba untuk tidak menangis di depan mereka. Namun, tidak bisa disembunyikan bahwa kedua matanya mulai berkaca-kaca. Perasaannya pedih dan menyakitkan, seperti hidup dalam kehampaan. Lily dan Sekar akhirnya beranjak setelah mereka puas melihat Bella makan dengan hanya garam. Setelah makan, Pak Umar dan Bu Nining pun pergi dari meja makan. Bella mengamati meja yang kosong. Hanya tersisa wadah-wadah kosong tanpa sisa-sisa ayam atau ikan. Dengan perasaan terpukul, dia mengambil piring dan wadah yang kotor lalu membawanya ke wastafel untuk mencucinya. Setelah membersihkan meja makan, Bella berjalan menuju kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya. Dia mengusap pipinya yang basah akibat air mata yang tak terbendung. Mengapa nasibku harus begini, batinnya. Esok harinya, Bella kembali membuat kue seperti biasa. Kali ini, dia harus tinggal di rumah karena ada banyak pakaian yang perlu disetrika. Lily yang pergi mengambil kue untuk dijual. Irwan, atas perintah Matteo, mencari kue yang persis seperti yang mereka beli sebelumnya, tapi dengan rasa yang berbeda. Irwan mencoba menemukan penjual kue yang sebenarnya, tapi dia kesulitan. Dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, mencari tahu tentang gadis yang menjual kue basah dengan dijinjing, namun tidak ada yang tahu. Akhirnya, ada seorang yang memberi petunjuk. Mungkin toko kue di sebelah sana, katanya. Namun, Irwan tetap yakin bahwa penjual kue yang dia cari adalah gadis yang menjinjing kue, bukan toko itu. Tapi orang tersebut bersikeras bahwa toko yang dimaksud adalah yang di sebelah sana. Dengan ragu, Irwan pergi ke toko yang disarankan orang tersebut, sebuah toko yang bersebelahan dengan toko baju. "Permisi, saya ingin membeli kue," kata Irwan sambil memberikan salam hormat kepada wanita parubaya yang berada di toko tersebut. "Kenapa yang jaga toko bukan yang kemarin yang jualan?" batin Irwan. "Berapa buah yang Anda inginkan?" tanya Bu Nining sambil menatap Irwan yang tampak asing baginya. "Saya ingin mencicip satu dulu." "Boleh. Saya pasti akan membayar," kata Irwan sambil mencoba menenangkan hati Bu Nining. "Boleh. Silakan," kata Bu Nining dengan ramah. Merasa Irwan adalah orang kaya berdasarkan penampilannya. Irwan memilih dadar gulung dan kue lupis, mencicipinya sambil mengunyah. Dia mengangguk setuju, meyakini bahwa ini adalah kue yang sama dengan yang mereka beli sebelumnya. "Saya akan membeli semuanya, Bu," kata Irwan, lalu meminta Bu Nining untuk menghitung totalnya. Bu Nining sangat senang dengan pembeliannya. Dia menghitung semua kue dan memasukkannya ke dalam kantong, lalu memberikannya kepada Irwan. "Berapa totalnya, Bu?" tanya Irwan kepada Bu Nining. "Semuanya 100.000, Tuan. Semoga Anda menjadi pelanggan kami," ucap Bu Nining dengan ramah. Lily tiba-tiba muncul dan mengagumi kegantengan Irwan. Mulutnya terbuka lebar, dan dia kehilangan kata-kata. Sekar juga muncul, berdiri dekat sang ibu. "Wah, pangeran dari mana nih? Kenapa ibu gak bilang-bilang sama aku sih?" ucap Sekar sambil menepuk bahu ibunya. Irwan melirik kedua gadis tersebut secara bergantian dan memberikan 2 helai uang merah kepada Bu Nining. Bu Nining terkejut menerima uang tersebut. Kue-kuenya hanya seharga 100.000, dan dia merasa terlalu murah. Namun, pembeli tersebut tetap memberikan uang lebih. "Ini kelebihan, Tuan." "Tidak apa, Bu, ambil saja," kata Irwan sopan, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa mempedulikan teriakan dan permintaan gadis-gadis itu. Irwan menyalakan mesin mobilnya dan melaju dengan kecepatan tinggi menuju kantor. Sesampainya di kantor, dia segera mendatangi bosnya, Matteo.
yang sibuk dengan pekerjaannya. Melihat Irwan datang dengan kantong di tangan, Matteo senang, mengira bahwa itu adalah pesanannya. Dia sudah sangat menantikan makanan tersebut. Lama banget sih, belanja kue aja sampai seharian kayak gitu. Keluar negeri apa? Gerutu Matteo. Irwan tertawa melihat ekspresi bosnya. Iya, bos, sampai ke Afghanistan. Melewati jalur Gaza. Melawan senjata api. Hahaha. Ngarang. Balas Matteo sambil mengambil isi kantong yang dibawa oleh Irwan. Asli, bos, saya mencari yang jualan itu susah. Bahkan dari tokonya pun saya tidak menemukan orangnya. Kau mencari orang atau jualannya? Ada-ada saja. Jualannya. Tapi kan saya tidak tahu. Mungkin pembuatnya berbeda dengan yang waktu itu. Dan kamu mengeluh. Benar kan? Tambah Irwan sambil mengangkat alisnya. Dengan hati-hati, Matteo mencicipi kue tersebut. Takutnya rasa di tenggorokannya tidak sesuai dengan lidahnya seperti yang terjadi sebelumnya. Namun, setelah mencicipinya, dia merasa bahwa rasanya benar-benar sesuai. Matteo langsung menikmati kue pesanannya dengan lahap. Sementara Irwan menggelengkan kepala dan pergi ke ruangannya sendiri. Matteo sangat menikmati makanan tersebut, hingga dia tidak memperdulikan panggilan telepon dari kekasihnya, Suni. Dia kembali fokus pada pekerjaannya yang menumpuk. Dan dia harus menyelesaikannya secepat mungkin karena dia harus kembali ke Jakarta. Di rumah Pak Umar dan Bu Nining pada malam hari, keluarga mereka sudah berkumpul, kecuali Bella yang berada di dapur untuk mencuci perabotan bekas makan malam. Bu Nining menyambut tamu yang tiba, seorang pria tua lengkap dengan pengawalnya. Dia dengan ramah mengundang tamunya untuk duduk di sofa. Silakan duduk, Juragan, ucap Bu Nining sambil menunjuk sofa. Pria tua itu duduk dengan angkuhnya di tempat yang disediakan. Sementara matanya yang tajam dan genit terus memandangi Sekar dan Lili, dua gadis cantik yang berada di hadapannya. Kedua gadis itu saling pandang dan merasa risih karena terus-menerus dipandangi oleh pria tua tersebut. Mereka berpikir bahwa mungkin jika pria itu masih muda, mereka tidak akan merasa begitu risih. Namun pria itu sudah tua, dengan rambut beruban dan janggut yang lebih banyak putih daripada hitam. Kedua gadis itu merasa tidak nyaman. Bu Nining memerintahkan Bella yang berdiri di dekat wastafel untuk membawakan minuman. Bella bertanya untuk siapa minuman itu, dan Bu Nining menjawab dengan tegas bahwa itu untuk tamu. Bu Nining kembali ke ruang tamu sementara Bella pergi untuk menyiapkan minuman. Pria tua itu bertanya kepada Bu Nining, "Jadi, ini dua gadis yang akan kamu jadikan jaminan, bukan?" Bu Nining menjawab, "Bukan, Juragan. Tetapi ada satu lagi yang lebih polos dan belum tahu apa-apa, terutama soal pacaran." Pria tua itu menatap Sekar dan Lili dengan tatapan tajam, sementara Bu Nining tersenyum genit. Sekar dan Lili tidak benar-benar mengerti maksud sang ibu, tetapi mereka merasa lega karena tampaknya mereka akan terhindar dari pria tua ini. Pria tua tersebut memiliki tubuh gempal dan perut yang gendut.